Tunggu. Ah, udah. Halo guys, selamat jumpa kembali di channel saya yang membahas tentang gitar guide. Kenapa gitar guide bukan gitar tutorial? Karena saya bukan ahli gitar, bukan pemain gitar profesional, hanya ingin sharing pengalaman saya sebagai gitar otodidak yang bermain gitar untuk menghibur diri sendiri. Di part 1, kalau ada yang belum nonton silakan ditonton. Di part 1 itu kita membahas tentang bagaimana mengawali permainan gitar, bagaimana semangat untuk bermain gitar. Tidak usah memperhatikan chord-chord yang ruwet, kemudian chord-chord penghubung, ya, running chord, dan tidak terlalu peduli dengan tudingan-tudingan bahwa wah temponya kurang dan lain sebagainya. Mending kita bermain menghibur diri sendiri. Saya juga sudah memulai dengan gitar apa yang enak untuk pemula, yaitu gitar listrik, lebih empuk mencetnya, chordnya, dan gitar nilon juga sudah cukup. Ini saya bawakan gitar nilon. Oke, kita mulai. Gitar umumnya 99% itu adalah 6 senar. 3 senar bass, 3 senar melodi. Ya, ngitungnya dari bawah guys ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini perlu nanti kalau untuk petikan, yang dipetik gitar senar 1 fret 2. Berarti senar 1 fret 2 gitu ya. Itu yang sebagai dasarnya gitar itu terdiri dari 6 senar dan ini namanya fret. Ya. Setiap gitar ada 22 sampai 24 fret. Fret ini juga penting nanti untuk tangga nada, ya. Tangga nada fret ini berbeda fretnya, berbeda tangga nadanya. Oke. Yang perlu diperhatikan adalah kunci-kunci dasar saja. Jadi yang perlu kita perhatikan C, D gitu ya, E, F, G, A, B, C, nah gitu ya. Kunci-kunci dasar ini sudah bisa kita main lagu. Tapi kadang-kadang juga ada kunci-kunci yang namanya dominan 7, yang G7, D7 itu sebagai penghubung kalau kita mau bermain lagu lalu mau menuju ke refnya. Itu biasanya pakai chord penghubung, itu banyak G7, D7. Jadi misalnya kita dari G7 dulu baru kita mulai gitu ya. Itu ada penghubung supaya orang tahu bahwa kita mau masuk ke ref, ya. Nah, pembentukan chord C, D ini pada prinsipnya ada ilmunya ini ya. Cuman kita nggak usah tahu dulu lah, ya. Ini C, kenapa di C ini yang dipencet ini berbunyi nada. Tapi bukan yang dipencet saja yang berbunyi, yang tidak dipencet pun berbunyi. Jadi ini tuh, ini membentuk harmonisasi nada. Jadi ini harmonisa D yang dimulai dengan senar 5, D mulai dengan senar 4. Nah, ini ya. Kalau G dimulai dengan senar 6. Ini semua yang tidak terpencet pun itu membentuk harmonisa nada, ya. Dan kalau sudah ahli itu G-nya bisa di mana-mana gitu ya. Bisa ada yang tinggi, ada yang rendah dan lain sebagainya. Kita cukup yang dasarnya saja dulu. Oke? Nah, gitar terdiri dari bass, melodi, tadi senar sudah dihitung dari bawah. Nah, jadi fret-fret ini menentukan tangga nada. Misalnya, kita main di C. Ada main satu lagu main di C. Waduh, tapi pas masuk ke ref atau bagian mananya kita nggak bisa C suaranya. D. Ya udah, kita pakai kapo, kita naikkan. Nah, oleh sebab itu saya ingin menerangkan tangga nada dulu. Nah, waktu di SMP kita rata-rata dapat ilmu kesenian itu dapat tangga nada ya guys ya. Coba saya tulis di sini. Tangga nada do, re, mi, fa, sol ya. Si do. Ini do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pakai titik di atasnya. Betul? Nah, ini biasanya dalam musik kita mainnya ini C, D, E, F, G, A, B, C gitu ya. Nah, ini ada namanya tangga nada. Dari sini ke sini itu 1.
dari sini ke sini 1. Mungkin ada teman-teman yang tahu, dari sini ke sini setengah. Sini 1 lagi. Sini 1 lagi, di sini 1, di sini setengah. Nah, dulu waktu SMP ngafalkannya ini setengah, sorry. Nah, ngafalkannya 1 1 setengah, 1 1 1 setengah. Ya. Jadi kalau 1 itu 2 fret. Jadi gini. Ya. Jadi 1 fret pindah di sini nih setengah. Ya, kalau 1 2 fret. Ya, 2 fret. Ya, gitu. Jadi ini penting nanti untuk kita pindah-pindah tangga nada, ya. Oke, nah chord dasar ini adalah C, D, E, F, G, A, B, C. Ini disebut mayor. Jadi chord itu ada 1 mayor, ya. Atau saya tulis pakai huruf kecil di sini, ya. Mayor. Kita kenal 3 aja dulu. Ada mayor, ada minor, ada dominan 7. Nah, biasanya chord itu mayor M besar, tapi biasanya nggak dipakai. Udah pasti mayor. Kalau minor itu pakai M kecil. Kalau dominan 7 kita pakai 7. Nah, ini selain chord dasar yang saya suruh hafalkan, ini ada yang kadang-kadang dipakai D minor, A minor, minor dan dominan 7. Nah, nanti kita akan ke sana, kita hafalkan saja. Nah, sekarang untuk apa tangga nada ini, fret ini? Misalnya kita main di C, suara kita nggak mampu atau kurang enak, ya kita main, tapi kita hafalnya kunci C. Kita pindahkan aja C ke D berapa? 1 berarti 2 fret. Kita pindahkan 1 2, kita taruh di sini. Nah, ya kita main di C tetap, tapi ini udah D suaranya. Ya, kalau kita mau main di E, kita pindahkan lagi 1 lagi, 2 lagi. Ini kita sudah main di E. Ya, kalau kita partitur lagunya misalnya E, tapi kita nggak bisa main di E, nggak enak suara kita main di F. E ke F pindah setengah. Kita pakai 1 setengah saja. 1. Nah, kita main E, ya. Nah, ini E nih. Ini E. Ini sudah F nih. Ya. Udah F dia nih karena tangga nadanya setengah, kita naikkan setengah. Kenapa ini setengah? Ini adalah kalau dilihat pengikatnya di sini. Ini sebenarnya ada kapo di sini. Kapo yang awal di sini ada kapo. Nanti ini penting. Kapo ini bisa kita ganti dengan kapo yang bergerak. Bagaimana kapo yang bergerak ini? Kapo yang bergerak. Jadi, nah ini kita pindahkan jadi kapo di sini. Jadi ini misalnya C, D, E gitu ya. Nah itu jadi kapo. Ya, oke. Nah sekarang yang kunci-kunci dasar mayor, minor, dominan 7 itu kita hafal saja, ya. Kita hafalkan, itu sudah diatur harmonisanya, ya. Kita nggak usah tahu bagaimana sih pembentukannya. Waduh, itu udah ahli musik lah, ya. Nah, di antara musik ini, di antara chord yang ini ada 3 yang harus kita hafal, yang kita perhatikan, yaitu yang banyak dipakai untuk bisa beranak pinak nanti. A, D, dan E itu tahap pertama. A, D. Kalau ada yang namanya AD, hafalkan saja AD. Itu bisa beranak pinak. Kenapa beranak pinak? Dia dari kunci, misalnya kunci A, itu bisa jadi B, C, D, E, F, G, A, B, C bisa sampai sini. Atau G juga, atau E. E itu bisa jadi F, G gitu ya. A, B, C bisa juga. Nah, itu bisa beranak pinak. Jadi kunci-kunci dasar ini kita hafalkan aja. Ini C, pokoknya ini C. Dia ada jari tengah kita di fret 3 senar 5. Ini fret 2 senar 4, lalu fret 1 senar 2. Nah, ini C nih. Nah, jadi ini coba dicari aja kunci chord ini ada di buku-buku gitar tuh ada, atau di Google cari aja. Ini pasti C. Ini D, ya, ini F. Nah, yang saya bilang dominan atau D minor misalnya, D ada do minor, itu cari aja, ya. D7. Nah, D7. Teori dari D ke D7 itu ada, ya. Senar ke yang tengah itu pindah 1 tangga nada. Jadi ini pindah ke sini jadi begini.
ada ilmunya. A minor juga gitu. Minor itu adalah yang terakhir, senar yang bawah itu pindah setengah nada, ya, setengah itu jadi A minor. Nah, nanti berikutnya kita pelajarin itu. Kita sekarang hafalkan saja. Ini A, ya udah itu A. Pokoknya hafal mati itu A, ya. Oke? Nah, kemudian kita ada tempo. Nanti itu tempo nanti aja. Tempo itu adalah hentakan-hentakan, ya. Itu nanti kita pelajarin juga. Nah, jadi dengan kita belajar chord-chord dasar ini, kita sudah bisa bermain. Misalnya yang seperti saya ajarkan di part 1 itu lagu band kuburan namanya. Nah, dia mainnya seperti gini. Jadi kalau orang dulu ini sempat viral lagu ini tahun 2000-an, kalau orang ditanya sesuatu gitu ya, lu ingat ini enggak? Dia mau jawab lupa, tapi dia jawab dengan nyanyian, ya, seperti gini. Lupa lagi syairnya. Lupa lagi syairnya. Ingat, cuma ingat kuncinya. Ingat, aku ingat, cuma ingat kuncinya. C, A minor, B minor, ke G, ke C lagi. A minor, B minor, ke G, ke C lagi. Nah, gitu ya. Itu betul-betul kuncinya cuma C. Ini C ya. Saya baca C. Ini A minor nih. Nah, makanya saya bilang tadi yang minor ini kadang-kadang dipakai untuk penghubung, ya. C, A minor. Nah, ini D minor. D minor ke G. G dasar ya. Ke C lagi. D, A minor. D minor ke G. Ke C lagi. Nah, bisa nyanyi gitu kan. Nah, kita main di bawah saja. Ya. Kalau mau main di sini juga nanti di tengah-tengah juga kita bisa main. Misalnya contohnya begini. Main di atas itu ya kita main di bawah. Lagu apa ya? Oh, lagu Rumah Kita misalnya. Nah, misalnya gini. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Nah, saya main di sini aja tadi ya. Nah, kalau mau main ke sini sedikit juga bisa. Misalnya segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Nah, itu sampai sini kan. Dari rumus dasar itu kita bisa sampai sini ya. Nanti sampai sini tuh, asal jangan sampai sini gitu ya. Nah, tadi saya cuman gini. Segala nikmat dan anugerah yang, nah ini F crash, tahu ya F crash ya. Jadi F crash itu kan kalau naik satu misalnya, naik setengah di sini, ini namanya crash kan, ya, crash. Kalau turun setengah misalnya itu namanya mol gitu ya. Nah, itu crash. Nah, jadi saya tadi cuman segala nikmat dan anugerah yang, nah ini F crash, yang kuasa. Ini B minor. B minor bisa juga di sini, tapi lebih enak turunnya gini, kuasa. Lalu saya ke G. G biasanya ada di sini, saya nggak ke situ. Segala nikmat anugerah yang kuasa, langsung ke G saya, ya sini. Semuanya ada di sini. Ya, ini A di sini. Padahal E itu ada di sini kan. Nah, itu nanti kita tangga nada ini penting supaya kita bisa mengukurnya. Nanti saya di akhir ini akan saya ajarkan tangga nada sedikit ya. Oke, jadi A, D, E ini bisa beranak pinak tadi. Yang saya mainkan itu berasal dari E. Ya, yang di sini berasal dari A minor. Jadi A, D, E termasuk minornya. A minor, E minor, D minor juga dihafalkan. Bagaimana cara menghafalkannya? Ya, dihafalkan mati aja guys. Ya, jangan nggak dihafalkan mati. Udah, pokoknya dihafalkan mati saja. Nah, coba kalau misalnya kita mau main lagu misalnya ya, mau main lagu apa ya? Coba kita lihat di sini. Misalnya lagu
misalnya lagu Kus Plus lah, ya pakai nada dasar banget, tapi tetap aja ada C7-nya. Jadi dia cuman C G A C G C C7. Misalnya lagu Kus Plus ini. Betapa lama telah kau tinggalkan, betapa lama kau kurindukan. Oh lala, oh lala, oh lala. Tanda mata darimu untukku akan selalu mengingatkanku. Oh lala, oh lala. Nah, dia mau ke ref dia pakai C7. Nah, ini C7. Lama sudah kita tak bertemu, ataukah mungkin kau telah jemu? Jangan kau berpura-pura padaku, kau menyakiti hatiku. Oh, oh, oh. Betapa lama telah kau tinggalkan, betapa lama kau kurindukan. Oh lala, oh lala. Gitu kan. Ada kadang-kadang C7 dia mau ke ref gitu. Jadi bisa juga gini. Betapa lama telah kau tinggalkan, betapa lama kau kurindukan. Oh lala, oh lala, gitu ya. Nah, itu misalnya kita lagu apa lagi? Itu sederhana sekali loh. Ya, sederhana sekali. Misalnya ada lagu dulu, misalnya ada lagu Batak mungkin kita dipelajarin di SMP waktu itu ya, misalnya Madek-dek Magambiri misalnya ya. Madek-dek Magambiri. Ini saya pakai J7 nih. Dahasian. Gitu ya. Sai madek-dek tu alaman dahasian. Nah, dia mau ke ref nih pakai C7 nih. Di sini saja mainnya, ya. Itu udah bisa, ya. Nggak usah tadi kita terlalu atau lagu Cucok Rowo. Karena saya orang Batak, saya pakai apa Batak misalnya, ya. Cucok Rowonya tapi dalam bahasa Batak misalnya dia mainnya di D. Nah, ini cuman dia D A G misalnya gini. Saya selamat masih negeri ageni si buali. Gitu kan, itu bisa saja. Kalau lagu itunya iki piye wong tuwa rapi prawane sing meneng nangis wae amor di karo manuke. Gitu ya. Jadi kita bisa enak kalau sudah tahu kunci-kunci dasarnya gitu ya. Nah, kalau temponya itu kita pakai metronom lah ya. Kalau mau pakai tempo, kalau pemain band itu dia tinggal ngikuti drummernya aja. Drummernya tak gitu, dia tak. Drummernya tas. Nah, dia main. Nanti tak cus gitu kan. Nah, itu dia tinggal ikutin. Karena drummer itu adalah leader di suatu band ya. Nah, Nah, sekarang kita coba bahas chord baloknya itu ya. Sedikit saja kita bahas. Misalnya, kenapa saya sebutkan tadi A, D, E atau A minor, D minor? Karena gini, guys. Ini A, ya. Ini A. Ini sebenarnya ya banyak juga orang A-nya begini, tapi ini begini misalnya. A. Ya. A itu sebenarnya adalah begini. Ya. Ini tapi karena sudah diikat jadi ini bebas merdeka, dia nggak usah ngapa-ngapain ya. Nah, bagaimana kalau ke B-nya? Ya gampang, ininya tetap nih ya, A ya, A ke B 1 kita pindahkan nih,
setengah 1. Nah, ini A nih. Nah, B. Kalau pindah setengah apa namanya? A crash ya. Kalau pindah setengah di sini itu namanya A crash nih. Ya, kalau di sini namanya A crash. Ya kan? Kalau di sini G crash atau A mol gitu ya. Nah, kita pindahkan ini. Jadi kita bawa aja nih. Ini begini, kita bawa gini. Ini A crash ya, A crash. Ini A udah. Apa B? C-nya di mana? B ke C setengah, kita pindahkan 1 fret. Nah, itulah gunanya tadi fret. Udah bisa. Jadi ini C, D mana? D ya ini. E mana? E ya ini. F mana? F berapa? E ke F setengah, ini F. Gitu ya. Jadi jangan heran kalau orang main kunci di sini. Gampang sekali, hafalin A-nya. Bagaimana A itu? Hafal mati. Jadi kenapa dihafal mati, guys? Gini, ini kan turunan. Jadi saya pakai metodenya itu metode kalau dulu zaman fisika, kita belajar fisika, jangan hafal rumus fisika yang ratusan itu. Ya, hafal rumus utamanya. Ya, baru nanti diturunkan. Saya dulu pengajar mafia. Bukan mafia penjahat ya, tapi mengajar mafia matematika, fisika, kimia. Ke anak didik saya bilang, saya larang jangan menghafal rumus. Modar gue yang ngafal rumus ya. Atau kalau saya jadi guru fisika ngafal rumus, mau besok mau ngajar ngafal rumus nggak tidur malam ini. Jadi hafalkan rumus dasarnya. Misalnya rumus fisika listrik, V sama dengan I kali R ya, atau P sama dengan V kali I. Itu aja bisa diturunkan. Nah, jadi di gitar pun gitu, hafalkan A, B, E. Coba kita lihat E. E itu adalah begini ya, E itu begini. Ini E ya. Nah, E itu sebenarnya apa? Nah, ini E nih. E ini sebenarnya dia E itu begini. Gini dia. Ininya ada, ikatannya ada, kaponya ada, kapo bergeraknya. Ini E. Sama kan? Kalau kita pencet biasanya kita pakai E itu begini ya. Ini fret 2 senar 5, fret 2 senar 4, dan fret 1 senar 3 ya, kita gantikan dengan ini. Sama kan? Ini masih itu. Ini siap-siap ini jadi kapo nih. Ini E. Kalau ini E, pindah setengah fret, 1 fret apa jadinya? E ke F setengah. Oh, ini. Berarti kalau di sini apa? F. Ya kan? Dapat F saya. Makanya saya bilang ini F kan. Saya bilang C, D, E, F. Kenapa? Karena dia pindah tadi E di sini. Kaponya di sini. Nah, pindah setengah fret. Pindah setengah. Bukan E crash. Nggak ada E crash kan? E, F. E langsung ke F. F ke G 1 fret. Apa satu tangga nada, berarti 2 fret. Pindah 2. Dari E kan? Pindah 2. Dari F di sini tadi pindah 1. Ini F crash. Makanya waktu saya nyanyi, ini F crash saya bilang kan? Segala nikmat dan anugerah yang ini F crash, yang kuasa. Nah, itu ya. Jadi ini F crash, ini G. Kalau ini G, pindah 2 lagi, tuh 2. A pindah 2 lagi, B pindah setengah, C. Ini C. Gampang kan? Gampang. Hanya menghafalkan E. Tadi A sudah. Nah, terus kalau misalnya D7, ini D tadi gini ya, D7 begini. Sebenarnya D7 itu juga adalah begini. Nah, gini kan sama ya. Ya, ini D7. Mau pakai ini boleh, mau pakai ini boleh. Tapi kalau pakai ini, kita nggak punya kapo, masa kaponya pakai ini. Nah, kita pakai ini. Nih, pakai ini. Nah, ini kaponya nih. Ya kan, D7. D ke E1, pindah 1. Ini berarti kalau pindah separoh, D7 crash. Kalau ini D apa? E7 ya. Ini E7. Ini juga E7. E7 standar ada di sini. Sama kan? Gitu ya. Nah, ini E7. Tapi bassnya ada di 4. Kalau E di sini bassnya ada di 6 gitu
ya. Nah, jadi udah gitu aja. Jadi saya hanya menunjukkan, nanti kita bahas lagi cara pindah ke ini namanya kunci balok, kunci gantung. Karena kenapa gantung? Karena digantungkan lah dia di bassnya, tapi umumnya namanya kunci balok karena kita balok. Saya bilang ini kaponya, ini F, G, A, B, C. Nah, bunyi kan? F, G, A, B, C. Nah, pas ya. Jadi A, D, E. A7 juga gitu nanti, ya. E7 juga gitu misalnya. Ini tadi kita E7, ya. E7 itu begini. Ya. Rumusnya itu adalah E angkat yang senar di tengah itu nggak dipencet, itu jadi E7. Itu rumusnya, ya. Tapi hafal mati aja E7. Ya, seperti rumus dasar fisika tadi ya, ingat ya, fisika turunannya di apa nggak boleh dihafal. Kita pegangnya begini sama saja kan? Ya. Nah, pegangnya di sini. Fret 2 senar 5 dan fret 1 senar 3, ya. Nah, ini kaponya kita biarkan dia masih bebas ria di sini. E7 pindah 1 ke sini, kaponya di sini F7 ini. Nah, ya kan? Nah, jadi guys, hafallah A, D, E, A minor, A7, E minor, E7, D minor, D7 itu sebagai chord dasar yang akan beranak pinak. Oke? Jadi nanti kita akan belajar tutorial masalah chord balok lebih lanjut, tapi kita buktikan dulu kalau kita sudah hafal. Seperti dalam part 1 saya katakan, menghafal chord dengan bermain lagu-lagu. Nah, coba kita bermain lagu-lagu apa ya? Misalnya seperti lagu sekarang ini misalnya. Ada lagu misalnya biarkan aku jadi yang terhebat. Ini cuman dari G ke C ke A minor ke D gitu kan. Nah, coba lihat. Aku manusia yang paling butuh kamu, gitu ya, membutuhkanmu. Ya, enak kan ya? Jangan lelah menghadapiku. Cuman itu aja, ya. Jadi enak dia. Oke, atau kalau kita hafal lagi lagu, kita misalnya nyanyi apa satu lagi ya, pakai ini, pakai namanya apa, pick, pakai pick. Kita bisa, misalnya saya ganti gitar, pakai gitar yang string. Nah, ini ya, misalnya pakai gitar string, picknya saya taruh sini, ya. Nah, saya pegang punya pick di sini. Misalnya kita pakai gitar string, kita nyanyi misalnya. Nyanyi apa? Nyanyi tradisional aja. Nyanyi daerah, nyanyi anak-anak itu biasanya dipakai. Misalnya gini. Tahu ya nyanyi maragam-ragam itu ya, nyanyi halus ya. Bisa kita kocok aja, makanya namanya dikocok ini ya, strumming ini kocok. Nah, bisa kan? Itu nyanyi enak lah, kita nyanyi. Misalnya kalau kita mau nyanyi apa lagi, ada lagi kita petik, nanti kita belajar petik juga nanti part-part. Misalnya mulu aduh nasalah marang naurang pambahenaki. Guys, cuman G7 C. Misalnya nyanyi ini. Mulu aduh nasalah marang naurang pambahenaki.
bisa nanti, bisa berkelanjutan kok kalau kita sudah hafal chord-chord dasarnya. Atau kita petik kalau kita sudah pintar petik. Mulu adung nasala mulu adung nasala marana urang pambahenaki sayang jumaau sayang jumaau. Gitu ya. Itu bisa kita nyanyi guys, ya. Kita bisa nyanyi semuanya, ya. Atau misalnya kita lagu apa dulu? Kalau ini viral juga dulu nih, Benci Tapi Rindu misalnya, ya. Misalnya lagunya itu Benci Tapi Rindu. Dia cuma ada D, C juga bisa. Nah ini dia D tapi saya mainnya di C, misalnya C, F gitu ya misalnya. Bukan hanya sekedar penghibur dirimu, oh sayang. Bukan pula sekedar pelepas rindumu, oh sayang. Sakit hatiku kau buat begitu. Gitu ya. Itu bisa semuanya. Ya. Jadi kalau kita sudah menghafalkan chord-chord dasar itu, kita menghafal ya, harus dihafal. Jadi dengan bernyanyi. Misalnya kalau orang tempo dulu nyanyinya begini, ada nyanyi misalnya, ini saya mainnya di C, D, G gitu ya. Ada Hey Jude, don't make it bad, take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Ini pakai kunci itu dia, pakai ke C7 dia. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulder. Gitu ya. Jadi hafalkanlah guys rumus-rumus dasar itu, terutama rumus A, D, E dan mayor dan minor dan dominan 7-nya, untuk lebih supaya kita mendapatkan anak pinak dari chord-chord dasar itu, seperti kita metode menghafalkan rumus fisika. Dihafal rumus utamanya, yang lainnya tinggal diturunkan. Cuman rumus fisika kan nurunkannya harus pakai dipikir gitu. Kalau ini enggak. Tadi kan saya bilang dari A, kaponya di sini udah turunkan aja pakai tangga nada. Setengah 1 fret, 2 fret ya. Kalau setengah 1 fret, 2 fret itu berarti tangga nada 1. Tinggal turunkan, bisa sampai ke sini. Oke? Nah, saya ingin tunjukkan satu lagi. Kalau kita sudah pegang A, nah kita sudah bisa main melodinya misalnya. Misalnya ini pasti. Nah, itu di A ya. Jadi ini kan satu, do ke re ya, C D itu satu. Coba perhatikan, itu satu tangga nada. Satu setengah. Si do itu kan setengah. Nah, kalau kita nih A, berarti ini B. Nah, kita mainnya sini. Mana nih? Nah, ini ya. Nah, gitu. Kalau ini A, ini B, berarti ini C. Nah, kita main di sini lagi. Nah, dengan pola yang sama. Jadi ini yang dipakai. Jadi fret-fret ini mau main melodi dia, mau main kunci balok dia, mau main chord dia, tetap pakai ini. Jadi ini wajib guys ya. SMP saya rasa udah dapat ini.
Nah, nanti kita masuk lagi ke chord-chord yang lainnya. Oke, guys, sampai di sini dulu part 2 kita. Kalau Anda terbantu, senang, termotivasi, silakan di-like, lalu di-subscribe, dan jangan lupa juga tonton channel-channel saya yang lain yang membahas tentang golf, berenang, dan bernyanyi menghibur hati. Oke, guys, sampai jumpa. Terima kasih.